Oke, sebenarnya bulan Ramadan ini waktu yang paling tepat ya buat mengajarkan anak-anak dan keluarga soal apa ya, lebih mendekatkan diri sama Allah, meningkatkan ibadah, karena Ramadan ini kan bulannya kita untuk fokus dan maksimal beribadah gitu. Nah, kalau soal berbagi tadi kan tanya gimana sih ngajarin anak-anak berbagi. Oke. Kadang kan kita berpikir kan kalau untuk berbagi tuh apa yang kita punya gitu kan kita bagi gitu kan, apa ya, misalnya kita punya barang banyak gitu ya udah deh sebagian kita bagi gitu. Tapi kalau aku selalu mengajarkan ke anak-anakku dan keluargaku kalau berbagi, berikanlah terbaik apa yang kalian punya. Jadi kadang-kadang aku suka ngejebak anak-anak, ayo coba kalian cari mainan terbaik kamu gitu kan, mana sih mainan kesayangan gitu kan. Mereka udah sibuk milih mainan kesayangan yang paling mereka suka. Habis itu udah pada kumpul, oke, sekarang dia mau ngajak kalian ke rumah anak-anak yang kurang beruntung. Nah, mainan yang kalian udah kumpulin sekarang itu harus dibagi. Ya kalau yang kecil sih kayak, kenapa nggak bilang kalau mau dikasih? Kalau mau dikasih mau ngasih yang aku udah nggak mainin, atau kayak gitu yang ini yang ada 2 ada 3. Nah, dari situ ngajarin kalau konsep itu kita berbagi barang apa yang paling kita sayang, apa yang paling bagus yang kita punya. Yang lucu anakku yang umur 3 tahun, dia akhirnya ngasih tapi sambil nangis. Ini buat kakak, nangis terus dia diemin liatin, boleh aku pegang dulu nggak? Jadi dia boleh buat kakak gitu. Tapi ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan apa barang-barang di dunia ini yang paling kita sukai, yang paling kita cintai, itu akan mudah menjalani hidup dan kelak ya. Jadi rasa takut kehilangan akan materi itu udah nggak terlalu berat lagi. Kalau untuk buka puasa kira-kira tuh ada takjil wajib nggak sih Kak? Lucu deh, anakku tuh keluargaku semuanya nggak ada yang suka buka di luar. Iya, Bahkan jadi kemarin setiap ada hari anakku yang itu ada umur 5 buka tahun baru puasa. belajar puasa Kurang pertama. lebih 6.000 Kita karena dia udah nangis tuh 2 jam terakhir nggak kuat, disuruh buka nggak mau. Akhirnya yaudah kita nonton deh biar kalian teralihkan. Nonton keluar itu 5 menit. Bang, suara gua kalah bang. Sambil Aku melanjutkan makan di restoran kesukaan kamu, enggak, aku maunya makan di rumah. Jadi cuma ngebatalin minum, terakhir buru-buru buka nanti di semakin rumah gitu. banyak. Jadi pulang ke rumah. Hari Jadi 6.000 senangnya sampai adalah dari anakku udah terbiasa buka puasa di rumah, karena di rumah itu udah makanannya yang udah baik, aman gitu kan, udah pasti halal. Nah, terus abis kayak gitu kita lanjutin terawih bareng. Jadi kalau nyari aku dan Mas Anung di bulan Ramadan, kita pasti buka puasa sampai terawih tuh ada ada di perkuliahan rumah di sini, ada biasa. sekolah, kemudian juga ada Itu udah mulai kejadian dari pertunjukan, pandemi. ada Jadi pandemi syiar, itu merubah pola ada hidup juga yang luar artis, biasa. Salah satunya ada di bulan juga, Ramadan. Kalau dulu Ramadan Mas Anung masih suka syuting, aku juga masih ada kerja. Tapi pas pandemi itu tahun menarik pertama ya, kita karya full terawih internasional di rumah dan full diimamin sama Mas Anung. Full juga subuh selalu jamaah. Itu bisa nikmat banget. Jadi itu salah satu kebiasaan di pandemi yang masih kita jaga sampai sekarang, berarti udah 4 tahun. Kita sekarang ya udah terawih pasti di rumah bareng-bareng. Mas Anung imamin Mbak juga satu rumah dari subuh sampai terawih. Tapi anak full puasa, anak full puasa. Anak full puasa, yang 4 pertama full, kalau yang kelima kemarin baru berhasil 1 hari, tapi dia juga masih 5 tahun gitu. Hari besoknya dia agak trauma, jadi zuhur udah buka. Kalau yang terakhir sih enggak, cuman dia udah belajar niat puasa, buka puasa, sahur ikutan. Tapi kalau untuk puasanya gitu. Berarti dari ibadah sunnah kita juga ada masih sistem kayak ada ujian. Iya dong, Duduk kalau lagi di berbaris, Ramadan kayaknya rugi ya kalau diberikan jalannya ceramah, cuma sambil wajibnya. Tapi diberikan emang makanan. ibadah-ibadah sunnah nggak cuma Makanan boxnya diterapin itu dari pas kalau dicek Ramadan sih. selalu Kayak bergizi. anakku tuh kayak Bukan asal. insya Allah nggak pernah putus, kayak misalnya sholat subuh pasti udah paketan sama sholat sunnah sebelumnya gitu. Jadi ibadah sunnah udah kita terapin dari sebelum Ramadan. ada keseruan untuk nyiapin menu buka dan sahur, nah kan pasti seleranya beda-beda. Iya, betul, beda semuanya. Cuman keluargaku kalau buka puasa kita cuma Kan ngemil. kita kan di sini Dia ada cuma pakai makan kolak, es buah, gorengan gitu kan. Gorengan terus kurma. Nanti makannya baru sahur. Jadi kita semua makan bener cuma sehari sekali pas sahur, anak-anak juga. berupa dana, Iya. kita kasih kepada yang suka masak. Jadi bukunya setiap hari kita Gini ya, aku tuh sebenarnya nggak bisa masak sama sekali gitu. Karena di rumahku yang masak Mas Anung. Karena dia hobi masak. Dan dari emang nikah aku udah bilang, please jangan nuntut aku bisa masak. Karena aku nggak bisa masak gitu. Tapi kemarin akhirnya tiba-tiba ada satu hari Mas Anung bilang, aku mau makan, tapi kamu yang masak. Masak apaan? Ya apa aja yang nggak bisa lah, ayam goreng deh seenggaknya. Tau gak sih mau masak ayam gorengnya kayak gimana sih cara masak ayam goreng? Ini bukan karena emang nggak pernah gitu kan. Terus nyari-nyari menu ternyata bikin ayam goreng sekarang sesimpel kalau punya Royco di rumah, cuman kasih 2 saset yang kecil, terus diungkep digoreng, enak banget gitu. Apalagi kalau ayamnya lagi panas gitu. Karena kalau ayamnya udah dingin
beda kalau lebih datang nikmat ke ayamnya sini pas jauh-jauh panas. tapi Jadi sama ternyata kan masak sih. sekarang simple ya, bumbu Ada itu nggak dari harus kan dengan bawang proses apa segala macam, cukup dengan royco aja udah bisa jadi ayam goreng yang gurih gitu. Jadi ya mulai happy tapi ya biar Mas Anung aja bisa. Tapi cara parenting kamu ke anak gimana kalau untuk Apa? belajar puasa? Cara parenting kamu ke anak? Aku tidak mau memaksakan. Kalau buat anak-anak yang belum akil balik, biarkan mereka puasa semampunya mereka dulu. Jangan sampai puasa ini menjadi beban buat mereka. Dan aku sama Mas Anung nggak mau puasa tuh kita kasih reward kalau berhasil puasa sehari 100.000 atau enggak kalau zaman gue kecil ntar dapat sepeda, dapat apa gitu. Karena buat aku kok makna puasa jadi secemen sepeda secemen 100.000 sehari gitu. Sedangkan puasa tuh artinya lebih besar dari itu. Kayak anakku makanya kemarin yang umur 5 tahun udah 2 jam lagi batal gitu, buka puasa dia nggak mau batal karena dia bilang biarin aja pencernaanku lagi istirahat 2 jam lagi, aku tahu biar usus aku nggak capek, aku makan mulu gitu. Jadi pemahamannya udah lebih kenapa dia harus puasa, itu bagus untuk pencernaan. Ini puasa itu urusan kita sama Allah. Karena anakku yang udah akhir balik, yang udah halangan puasa, dia buru-buru bayar gitu. Kenapa dia bayar? Karena dia bilang hanya satu ibadah yang kita hutangnya sama Allah, itu cuma puasa. Kalau kita utang sama manusia aja kita nggak bayar, itu besar banget gitu kan urusannya gitu, apalagi sama Allah. Jadi emang alhamdulillah anak-anakku udah paham makna puasa yang lebih besar daripada sekedar reward dapat 100.000 kalau berhasil puasa.